Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia untuk kita semua. Puji syukur kita hadirkan ke Tuhan Yang Maha Esa karena pada hari ini Bapak Ibu telah sudi memenuhi undangan kami, yaitu dalam rangka atau kegiatan budaya positif di sekolah. Nanti akan kita paparkan selengkapnya ya. Yang pertama-tama yang terhormat kepada kepala sekolah, kami sangat terima kasih karena pada hari ini bisa hadir tengah-tengah kami. Nanti kami minta kasih sambutan ya. Kemudian berikutnya kita akan memulai dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Kota Sanggau. Siap ya Bapak Ibu ya? Kepada Ibu Angela silakan memimpin lagu, dan kepada hadirin kami mohon berdiri. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi batu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Satu, dua, tiga. Antara sungai yang terbentang, Papua sekaya mengkiam. Di sana tersebut sejarahmu, kota Sanggau Widara nanti. Jika putih darah nanti, kau ukir sejarah kotaku. Pasar Sanggau simpul pemersatu, bergilara nanti namamu. Kota Sanggau, kota Sanggau, terpatri termegah di hatiku. Ku bangga ku ukir sejarahmu, untuk jadi kota Sanggau yang permai. Kota Sanggau, satu hati dan satu cinta. Keragaman indah di hatiku, satu cinta maju bersama. Hadirin dipersilakan duduk. Baik, terima kasih Bapak Ibu.
kita ke sesi berikutnya, yaitu kami mohon kepada Bapak Kepala Sekolah, Bapak Supri, menyampaikan penyambutan sepatah dua patah kata untuk kegiatan kali ini, sekaligus juga penguatan bagi kami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah. Yang terhormat Ketua Komite Integritas Belangin, yang terhormat ibu-ibu dan bapak guru yang kali ini hadir di sini untuk mengadakan kegiatan yang dilalui oleh calon guru penggerak SD 2 Belangin, yaitu Bapak Imron SPD dan Ibu Yeti Kurniati SPD. Sangat berbahagia sekali kita di SD 72 hari ini, di mana Bapak Imron dan Bapak Yeti mengadakan praktek baik dalam rangka untuk mencapai mudah-mudahan CGP-nya, C-nya hilang dan tinggal GP-nya, guru penggerak. Insya Allah. Intinya untuk mengikuti kegiatan CGP ini, yang penting aktif setiap sesi-sesinya, setiap kegiatan itu insya Allah lulus. Tetapi kalau beberapa kali tidak mengikuti, sudah belum tentu mengurangi nilai dan insya Allah tidak lulus. Itu kalau ini ya. Oleh karena itu di SD 72 ini saya sangat berbangga sekali dengan guru di sini. Di antara sekolah-sekolah yang mengikuti Sangga ini, alhamdulillah di kita ini 3 calon guru penggeraknya. Mari kita dukung ketiga guru penggerak kita di sini. Dengan adanya guru penggerak di sini, insya Allah sekolah kita ke depannya akan lebih maju. Itulah yang dapat saya sampaikan. Saya doakan kembali ketiga calon guru penggerak, khususnya pada hari ini Pak Imron dan Bu Yeti, insya Allah lulus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kepala sekolah Pak Supriyadi yang telah memberikan kesempatan untuk kegiatan kami, yaitu aksi nyata diseminasi budaya positif di lingkup SD Negeri 72 Trans Belangin. Baik Bapak Ibu, sekali lagi saya dan Bu Yeti mengucapkan beribu-ribu terima kasih atas kerjasamanya, atas luang waktunya telah memenuhi undangan kami untuk kegiatan ini. Baik, kita akan langsung mulai saja dengan pemaparan yang akan kami sampaikan secara bergiliran nanti ya. Siap ya Bapak Ibu ya? Baik, Are you ready? Sekali lagi ya, harus semangat. Are you ready? Go! Oke, lanjut Pak Isra. Jadi kita mulai dengan pernyataan setuju atau tidak setuju ya. Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Ya, kira-kira menurut Bu Epi, apakah setuju bahwa hukuman itu dapat mendisiplinkan anak? Bapak Ibu, kira-kira yang lain bisa menjawab? Oh, mungkin diwakili Bu Epi dulu. Kalau menurut saya, anak ini kan karakternya berbeda-beda.
mungkin untuk sebagian anak hukuman ini dapat mendisiplinkan, tapi untuk anak yang lain dengan karakter yang berbeda mungkin hukuman ini tidak mendisiplinkan, malah membuat anak itu menjadi tambah Trauma begitu. mungkin trauma. Ada. Ya. Terima kasih. Oke, mungkin bisa juga Bu Yeti. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau menurut saya hukuman dapat mendisiplinkan anak, ada yang setuju, ada yang tidak setuju juga. Tergantung hukuman itu seperti apa gitu ya. Kalau misalnya hukuman fisik, menurut saya itu tidak mendisiplinkan sih. Kalau misalnya hukuman yang lain yang lebih mendidik mungkin bisa mendisiplinkan. Tapi tergantung juga dengan karakter anaknya juga, tergantung sama Bu Evi. Kadang-kadang ada anak yang kalau kita tegur itu malah dia marah sama kita. Bukannya dia nurut sama kita gitu. Jadi kayak malah ibu ini kerjanya cuma marah-marah aja gitu. Menurut anak, tergantung anaknya juga sih kalau menurut saya. Tergantung situasinya dan anaknya gimana karakternya. Mungkin itu menurut saya. Terima kasih. Terima kasih Bu Eti ya. Mungkin ada lagi yang berpendapat Bu Sofia. Kira-kira pendapatnya Bu Sofia dengan adanya hukuman itu. Berbagi sekali. Baik, terima kasih. Jadi menurut saya pernyataan yang mengenai hukuman dapat mendisiplinkan anak ini tergantung ke karakter anak itu juga masing-masing. Sebenarnya seperti yang Ibu Eti tadi sampaikan, saya setuju dengan hukuman yang diberikan ini lebih baik dalam bentuk yang mendidik ketimbang dengan yang fisik. Karena kalau jika hukuman yang diberikan secara fisik itu dapat menimbulkan rasa trauma untuk sebagian anak. Terima kasih. Baik, terima kasih ya. Jadi jawabannya kalau yang saya tangkap tadi dari ketiga tadi bahwa tergantung situasi dan kondisinya ya Bapak Ibu ya. Nanti ini hanya sekedar pertanyaan atau pemantik saja. Jadi setuju atau tidak setuju. Baik, kita akan teruskan ke pertanyaan berikutnya. Pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Jadi ini hukumannya dia berupa tadi mungkin yang disampaikan oleh Ibu Sofia bahwa kalau ingin memberikan hukuman paling tidak ada edukasinya di situ. Mungkin saya boleh minta pendapat Pak Selamat. Pak Supri, silakan Mas Supri. Untuk yang nomor 2 tentang pemberian hukuman dengan hal positif seperti contohnya itu misalnya membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Jadi hal-hal yang seperti itu apakah benar atau dibenarkan, atau Supri mungkin lebih tepatnya setuju atau tidak setuju? Baik, jadi pemberian hukuman dengan hal seperti positif seperti membaca atau membersihkan halaman itu. Kalau membersihkan halaman itu ya, jadi ini perhatian yang membersihkan halaman dulu. Pada dasarnya itu positif. Namun sebelum atau sesudahnya itu setelah mereka membersihkan, maka kita harus menjelaskan kembali apa tujuan daripada membersihkan halaman itu. Jadi tujuan membersihkan halaman itu belum tentu larinya itu ke kesehatan. Seandainya masih banyak nyamuk, seandainya banyak sampah-sampah misalnya, sudah belum tentu akan merembet kepada misalnya demam berdarah. Nah, karena nyamuk itu berasal daripada tempat-tempat yang kotor. Kemudian untuk membaca, nah ini sangat bagus sekali, itu hal positif juga. Kenapa? Anak yang belum lancar membaca, kalau sering-sering diberikan membaca, dihukum membaca, maka insya Allah dia akan semakin lancar dan lancar. Tuh. Nah, disinilah
Tapi kalau kita misalnya yang negatif itu kan, misalnya hukum yang negatif seperti kebiasaan zaman guru-guru kita dulu itu, maju ke depan, angkat kaki sebelah, tangan kanan atau tangan kiri itu pegang telinganya. Itu sebenarnya tidak juga perlu jelek-jelek kalau angkat kaki itu, ya melatih fisik juga. Namun secara itu artinya hukuman itu yang. Tapi kalau kita membaca itu, dia akan membuat itu lancar kembali. Itu di bidang membaca. Ini misalnya kita pindahkan ke tempat lain, misalnya dia olahraga. Kalau dia melakukan kesalahan, maka yang cocoknya itu bukan membaca. Yang cocoknya lari lapangan 10 kali misalnya, itu atau push up 10 kali. Itulah disesuaikan dengan mata pelajarannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Supri yang telah memberikan tanggapan. Baik, yang terakhir saya ingin bertanya saja, kemudian nanti Bapak Ibu silakan menjawab ya, setuju atau tidak setuju ya. Memberi penghargaan berupa hadiah itu contohnya ya, dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Kira-kira yang setuju boleh angkat tangan. Memberikan hadiah tadi. Yang setuju silakan angkat tangan. Wow, hampir semua setuju ya. Oke, nanti kita akan paparkan ya bagaimana sebaiknya kita menanggapi tentang penghargaan ya Pak Imran ya. Jadi tujuan kami ini adalah memberikan edukasi kepada Bapak Ibu yang sudah kita lakukan selama ini nih sebagai guru, ataukah termasuk hukuman atau motivasi ataupun penghargaan, atau sebenarnya ketiga-tiganya itu salah ya. Nanti akan kami jelaskan dan kami paparkan berikutnya. Baik, berikutnya akan saya sampaikan topik diseminasi budaya positif kita pada hari ini ada 6 topik. Yang pertama itu disiplin positif, yang kedua ada teori motivasi, hukuman dan penghargaan, kemudian keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol, dan segitiga restitusi. Baiklah, untuk materi yang pertama mungkin akan dibahas oleh Pak Imran Safi'i. Silakan Pak Imran Safi'i. Baik, kita mulai dengan cerita ini ya, disiplin positif. Jadi disiplin positif ini bertujuan ya untuk bagaimana sekolah itu menerapkan perilaku, baik itu dimulai dari gurunya, kemudian siswanya. Kata kuncinya adalah semua warga sekolah. Nah, di sini ada contoh disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Ya, akan saya bacakan. Perubahan paradigma, teori kontrol atau teori pilihan, atau ilusi kontrol. Yang pertama, ilusi mengontrol murid. Mungkin selama ini guru itu beranggapan ketika dia menyuruh ya, atau mungkin memberikan tugas kepada anak murid itu, dia merasa dirinya itu mengontrol siswa. Ya, tapi nanti akan kita pelajari apakah yang demikian itu benar-benar guru itu tindakan mengontrol murid ya. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Berikutnya ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Ya, mungkin di antara kita pernah pasti melakukan yang namanya tadi ya, penguatan kepada siswa-siswa kita, mungkin yang dalam hal akademiknya mungkin nilainya rendah, kemudian kita selalu memberikan support atau penguatan ya. Nah, jadi apakah penguatan tersebut itu akan memberi dampak positif bagi mereka? Kemudian yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Oke, gitu. Nah, di sini ya saya bacakan perubahan paradigma, stimulus respon atau teori kontrol, kemudian teori pilihan. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Pertama, kalau berdasarkan teori stimulus respon ya, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan diri kita ya. Nah, sedangkan teori kontrol itu kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Yang kedua, stimulus respon, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Sedangkan pada teori kontrol, semua perilaku itu memiliki tujuan. Bahkan ketika orang berbuat jahat itu pun ada tujuannya. Ya, misalnya seperti mencuri itu, ketika kenapa sih dia mencuri? Ternyata ketika diinterogasi karena kebutuhan ekonomi. Jadi
teori kontrol ini lebih apa ya? Kalau menurut saya lebih arif atau pendekatannya lebih positif begitu. Yang berikutnya, saya bisa mengontrol orang lain, sedangkan pada teori kontrol ini Anda tidak bisa mengontrol orang lain, ya. Kemudian berikutnya, pemaksaan ada pada rujukan yang gagal, ya. Sedangkan pada teori kontrol atau pilihan itu kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian yang terakhir, model berpikir menang atau kalah, ya. Ini yang umum yang terjadi di pada kita. Tadi masih ada yang. Sedangkan kalau yang teori kontrol itu modelnya berpikirnya adalah menang dan menang. Itu. Berikutnya BT. Ya, di sini Merdeka menurut Ki Hajar Dewantara, yang kita tahu beliau adalah panutan bagi kita semua di lingkup pendidikan. Saya bacakan kutipannya. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Oke, berikutnya. Nah, di sini ada tampilan disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Saya dijelaskan. Saya bacakan secara ini saja dan pesannya. Jadi teori kontrol atau teori pilihan menurut Dr. William Glasser itu ya, bahwa Anda bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Jadi tadi yang slide sebelum tadi bahwa kita dapat mengontrol orang lain tadi salah menurut pandangan dari Dr. William Glasser ini. Jadi yang mengontrol diri kita itu adalah diri kita sendiri. Kemudian semua perilaku tadi memiliki tujuan, yaitu di sini ada teori motivasi. Oke, saya akan bacakan ke yang garis besarnya yang kanan ya. Model berpikir menang, kolaboratif dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Dan berikutnya realitas kebutuhan kita berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Nah, ini tadi ya, itu ya. Kalau tadi yang pertama ini ya, makna disiplin belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu sesuatu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Nah, ini termasuk makna disiplin, yaitu yang muncul dari diri sendiri. Kemudian teori motivasi yang berikutnya untuk menghindari hukuman. Nah, ini motivasi pertama ya. Motivasi yang pertama ini adalah biasanya orang itu untuk menghindari hukuman. Kemudian yang kedua untuk mendapatkan imbalan. Jadi orang berbuat sesuatu itu karena ingin mendapatkan imbalan untuk menghindari hukuman. Yang berikutnya motivasi ekstrinsik ya, untuk menghargai diri sendiri. Inilah yang disebut tadi dengan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, kemudian saya bacakan 5 posisi kontrol. Yang pertama, 1 sebagai penghukum, 2 pembuat rasa bersalah. Ya, jadi ini nanti kita akan mengintrospeksi. Sebenarnya guru atau kita ini di posisi mana pada saat memberikan ketika ada kasus atau kejadian yang terjadi di kelas maupun di sekolah kita. Nah, nanti kita menyikapinya itu sebagai penghukum, apakah pembuat rasa bersalah, apakah sebagai teman, kemudian yang berikutnya pemantau, yang terakhir apakah kita ini sebagai manajer ya. Nah, tingkatan-tingkatan ini ya nanti akan kita pelajari bersama-sama, akan kita ketahui bersama. Kemudian mana yang paling ditekankan atau mana yang disarankan untuk kita ya. Kemudian yang slide yang terakhir yang di bagian paling kanan yaitu
kebutuhan dasar manusia. Jadi ada hubungannya dengan ketika siswa itu melakukan sesuatu, ternyata di sekolahnya di rumahnya sudah ada problem gitu ya. Makanya mungkin dia tidak mengerjakan PR, ataupun mungkin ketika dia itu mengganggu kawannya. Ternyata ini ada hubungannya dengan 5 kebutuhan ini. Pertama yaitu bertahan hidup ya. Semua kita pasti berusaha bagaimana memenuhi kebutuhan hidup kita. Kemudian penguasaan, jadi merasa punya kekuasaan, bagaimana dia bisa memiliki kuasa untuk melakukan sesuatu gitu ya. Berikutnya kasih sayang dan rasa diterima. Nah, jadi dia ingin diterima entah itu lingkungannya, keluarganya, ataupun termasuk bapak ibunya. Kemudian yang berikutnya kesenangan. Nah, ini adalah juga kebutuhan dasar manusia, rasa kesenangan dengan sesuatu ya. Berikutnya kebebasan. Nah, ini adalah nilai-nilai kebajikan universal atau menyeluruh sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu personal manusia. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Nah, di sini nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Nah, inilah kaitannya tujuan kami tadi, diseminasi ini adalah dengan jika kita hubungkan dengan kurikulum yang saat ini digagas oleh Kemendikbud ya, ada kaitannya yaitu berhubungan dengan profil pelajar Pancasila, yaitu pertama beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, kemudian mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global dan kreatif, kemudian bergotong royong. Kita pelajari dulu teori motivasi, hukuman, dan penghargaan restitusi. Oleh Bu Yeti, silakan. Baiklah, akan saya lanjutkan topik kita yaitu tentang teori motivasi, hukuman, dan penghargaan restitusi. Di sini ada 3 perilaku manusia ya. Yang pertama itu ada untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Dan ini adalah termasuk motivasi eksternal. Untuk poin pertama ini adalah termasuk motivasi eksternal ya. Maksudnya dari luar diri kita. Kemudian untuk yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Dengan pertanyaan, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Jadi kita melakukan sesuatu itu mengharapkan suatu imbalan atau penghargaan. Ini juga masih termasuk dalam motivasi eksternal ya Bapak Ibu. Kemudian untuk poin ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Dengan pertanyaan, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Nah, ini yang akan kita tekankan, yaitu motivasi internal. Inilah tujuan dari disiplin positif. Di sini saya akan mengajak Bapak Ibu untuk melihat perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Nah, jika hukuman itu dia merupakan sesuatu yang menyakitkan dan harus terjadi. Sedangkan dalam konsekuensi sesuatu itu harus terjadi. Kemudian berikutnya dalam hukuman membuat anak sakit, baik itu secara fisik maupun hati. Sedangkan konsekuensi akan membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Kalau hukuman tadi itu rasa sakitnya dalam jangka waktu yang lama ya Bapak Ibu. Kemudian yang ketiga, anak akan membenci kedisiplinan. Sedangkan ketika kita memberikan konsekuensi, anak akan belajar menghargai disiplin. Kemudian ketiga ada mode paksaan. Sedangkan
Dalam konsekuensi itu ada stimulus dan tanggapan. Berikutnya, dalam hukuman mendorong anak menyakiti dirinya sendiri. Sedangkan dalam konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Kemudian anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Sedangkan dalam konsekuensi anak itu belajar untuk mematuhi peraturan. Berikutnya, dalam hukuman, ketika kita memberikan hukuman, anak akan merasa marah, kemudian merasa bersalah, dipermalukan, dan merasa tidak dihargai. Sedangkan ketika kita memberikan konsekuensi, anak akan kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Kemudian hukuman itu dibuat oleh guru, sedangkan konsekuensi itu dibuat oleh guru dan peserta didik. Nah, di sini saya akan meminta pendapat Bapak dan Ibu ya. Silakan Bapak Ibu nanti menjawab ini termasuk hukuman atau konsekuensi. Pertama ada mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Menurut Bapak Ibu ini termasuk hukuman atau konsekuensi? Ayo Bapak Ibu, saya butuh suaranya. Kemana ini sepi sekali? Menurut Bapak Ibu ini hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Ya betul ya, ini termasuk hukuman. Kemudian yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Iya, hukuman juga ya. Kemudian yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Bu Anjana, ini termasuk hukuman atau konsekuensi? Iya betul ya, hukuman. Berikutnya, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Ibu Eti, bagaimana Ibu Eti? Ini termasuk hukuman atau konsekuensi? Iya betul sekali, konsekuensi ya. Kemudian membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Sophia, bagaimana Ibu Sophia? Ini termasuk hukuman atau konsekuensi? Iya betul, konsekuensi. Berikutnya, murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak menggunakan sepatu hitam. Bu Evi, bagaimana Bu Evi? Ini termasuk hukuman atau konsekuensi? Betul sekali, hukuman ya. Yang terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Ini saya mau tanya spesial untuk Bapak Kepala Sekolah ya. Pak Supri, bagaimana Pak Supri? Ini termasuk hukuman atau konsekuensi Pak? Ayo, yang lainnya bagaimana? Hukuman atau konsekuensi? Oke, mungkin kita sedikit keliru ya untuk yang bagian terakhir. Kalau yang bagian terakhir ini, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Ini termasuk konsekuensi ya Bapak Ibu, karena ini sesuai juga dengan mata pelajaran yang diampu. Baik, slide berikutnya Pak Imran. Nah, ini yang akan kita bahas berikutnya. Dihukum oleh penghargaan. Mengapa bisa dihukum oleh penghargaan? Nah, penghargaan berlaku sama dengan hukuman dalam arti meminta atau membujuk seseorang atau anak untuk melakukan sesuatu demi memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Dorongannya eksternal dari luar diri siswa, ya. Dan ada faktor ketergantungan di sini. Nah, beberapa dampak dari pemberian penghargaan yaitu pertama ada penghargaan menghukum, kemudian penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hubungan. Nah, ini contohnya pertama ada sistem ranking yang biasanya ada di sekolah, semua sekolah ya ini ya. Ini masih berlaku nampaknya sampai saat ini di beberapa sekolah. Padahal sistem ranking ini termasuk pemberian hukuman ya Bapak Ibu, bukan sekedar motivasi. Kemudian yang kedua, pemberian hadiah atau permen. Ini juga sama. Ketika kita meminta siswa, membujuk siswa dengan memberikan sebuah permen.
Jadi ketika kita tadi tidak memberikan permen lagi kepada siswa tersebut, maka dia tidak akan melakukan apa yang kita minta. Kemudian yang ketiga, dilakukan jika diberi, sama. Maksudnya dengan poin kedua tadi. Dan kemudian dipuji dan iri serta dengki. Jadi siswa itu mengharapkan pujian. Kalau kita tidak memuji, maka dia akan merasa kecewa. Kemudian dia akan merasa iri melihat kawan yang lain diberi sedangkan dia tidak diberi. Lanjut, Pak. Berikutnya, bentuk program kebajikan atau apresiasi. Yang pertama, beri dukungan secara khusus. Kemudian beri pengakuan secara pribadi, beri pengakuan kepada seluruh peserta didik secara bergantian, kemudian memberikan pengakuan secara konsisten dan fokus pada proses. Ini contoh pengakuan atau apresiasi kebajikan. Untuk pembukaannya, kemarin saya perhatikan, nah nilai kebajikannya di sini adalah rasa empati yang sangat besar sekali ya Bapak Ibu. Ini biasanya terjadi dalam situasi saat menolong peserta didik baru di kelas kita. Kemudian contoh pembukaannya, saya menghargai, nilai kebajikannya adalah kepedulian. Kemudian ini biasanya terjadi pada saat kamu membantu teman-temanmu di tugas kelompok. Kemudian yang terakhir, terima kasih untuk titik-titik. Nah ini nilai kebajikannya adalah rasa tanggung jawab. Kemudian biasanya terjadi pada saat kita memungut kertas yang berserakan di lantai. Baik, topik berikutnya mungkin akan dilanjutkan lagi oleh Pak Imran. Baik Bapak Ibu ya, saya akan melanjutkan. Nah, kita sampai ke inti dari tujuan destinasi ini ya. Jadi kita harus mengenal dulu apa itu restitusi ya. Restitusi ini adalah pendekatan ya yang kami dapatkan pada guru penggerak ya. Jadi restitusi ini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif ya, yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi atau tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Itu menurut dosen 2004. Ciri-ciri restitusi ya. Keyakinan kelas adalah sesuatu yang diyakini bersama yang berasal dari penyatuan pikiran untuk menjadi nilai-nilai kebajikan untuk diturunkan di kelas-kelas 1, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Berikutnya, ciri-ciri restitusi itu adalah memperbaiki hubungan antara siswa dengan gurunya ya. Kemudian tawaran atau bukan paksaan. Berikutnya, restitusi menuntun ya untuk melihat kedalaman diri. Kedalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan dari murid-murid kita. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Kemudian restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Kemudian restitusi fokus pada solusi. Yang terakhir, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi saya akan berbagi pengalaman. Jadi selama ini ya, saya pun baru tahu ini kali ini ya di program guru penggerak ini. Karena sebelumnya saya belum tahu tuh apa yang namanya restitusi, kemudian apa itu pendekatan, dan apa itu keyakinan kelas. Ya. Ya. Baik. Berikutnya, nah. Ini kita akan sama-sama ya mempelajari ya mendalami keyakinan kelas ya. Jadi kita selaku guru ya
dan berkolaborasi dengan siswa nanti akan membuat keyakinan kelas ya. Jadi kenapa harus kita melibatkan mereka supaya mereka merasa dihargai tadi ya. Nah, jadi disinilah peran guru ya, berkolaborasi dengan rekan sejawat, dengan pimpinan, juga dengan kepada terutama peserta didiknya. Mengapa tidak peraturan saja ya? Kalau selama ini yang sudah lama ini ya, itu biasanya di kelas-kelas dipasang aturan-aturan, misalnya tidak boleh membuang sampah di lemari, atau misalnya biasanya anak-anak ini perilakunya mengumpulkan sampah di laci-laci gitu ya. Nah, biasanya ada aturan gitu ya. Tapi untuk kali ini kita akan membuat keyakinan ya. Jadi merubah perilaku tadi atau kebiasaan guru itu membuat peraturan di kelas, kita ubah menjadi budaya tadi membuat keyakinan kelas. Nah, ini alasannya. Mengapa kita mengapa memiliki peraturan harus menggunakan helm ya bila mengendarai kendaraan ya roda 2. Kemudian mengapa kita memiliki peraturan menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak ya 1,5 meter. Yang berikutnya, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan. Nah, untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibanding mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Jadi peraturan itu dianggap sebagai sesuatu keterpaksaan jika dia itu mematuhi. Makanya kita perlu melibatkan peserta didik agar mereka merasa dihargai dan mereka juga lebih menghargai apa yang mereka yakini dalam kelas ataupun di sekolah. Nah, di sini ya hubungan antara budaya positif, kemudian lingkungan positif ya, kemudian keyakinan kelas, maka kemudian muncul di situ adalah peraturan kelas ya. Ya, maksudnya ini dari peraturan kelas, kemudian menuju ke keyakinan kelas, berubah menjadi lingkungan yang positif, dan akhirnya menjadilah sebuah budaya positif. Ini akan kita terapkan di sekolah-sekolah BIT ya maksudnya ya. Nah, jadi setelah kita memahami tadi budaya positif, maka diharapkan Bapak Ibu guru tidak lagi membuat peraturan kelas ya. Mungkin boleh, tetapi lebih ditekankan lagi kepada keyakinan kelas. Dengan demikian, maka siswa atau peserta didik kita itu akan menyadari bahwa apa yang mereka buat bersama Bapak Ibu gurunya itu sudah mereka yakini ada manfaatnya, ada kebaikan atau nilai positifnya. Nah, di sini yang mana yang merupakan keyakinan kelas. Nah, di sini contoh ya. Di sini kesepakatan kelas datang tepat waktu, mengucapkan salam, kemudian menjaga kebersihan sekolah. Berikutnya menjaga berdoa sebelum dan sesudah kegiatan. Kemudian aktif dalam pembelajaran. Sedangkan kesepakatan kelas yang di sebelah kanan itu, kami guru dan murid yang saling menyayangi. Kemudian kami murid yang semangat belajar. Kemudian yang C, kami murid yang peduli dengan teman-teman. Nah, ini ya, menurut Bapak Ibu, mana yang termasuk merupakan keyakinan kelas? Coba pendapat Bu Epi. Yang termasuk ke dalam kesepakatan kelas, kami guru dan murid yang saling menyayangi, kami guru dan murid yang semangat belajar, kami murid yang peduli dengan teman-teman. Dari ketiga itu hampir sama, kalau menurut saya hampir identik. Jadi mungkin bisa diambil salah satunya yang lebih dominan. Kami dan guru murid yang saling menyayangi. Terima kasih kepada Bu Epi. Nah, di sini ya kita uraikan tentang perbedaan peraturan dan keyakinan kelas. Yang pertama, peraturan selalu
kembalikan buku ke tempatnya. Kemudian dilarang mengganggu orang lain. Kemudian hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Dilarang melakukan kekerasan. Dilarang menggunakan narkoba. Kemudian bergantian atau menunggu giliran. Kemudian gunakan masker. Yang terakhir, jangan berlari di kelas atau koridor. Nah, pada kolom kegiatan kelas, mungkin ini bisa kita buat kalimatnya begitu ya. Jadi kita akan bahas sama-sama. Jadi dari peraturan ini kita akan ubah menjadi sebuah keyakinan kelas. Di mana dalam keyakinan kelas ini kita ubah kalimat jangan, dilarang menjadi sebuah kalimat positif ya Bapak Ibu. Misalnya untuk bagian pertama itu ada selalu kembalikan buku ke tempatnya. Bagaimana cara membuat kalimat positif supaya menjadi sebuah keyakinan kelas? Mungkin Bu Evi? Selalu kembalikan buku ke tempatnya, kita rubah menjadi kalimat positif dengan menyimpan barang pada tempat yang telah disediakan. Mungkin seperti itu. Baik, terima kasih betul sekali ya Ibu Evi. Berikutnya di poin kedua, dilarang mengganggu orang lain. Mungkin Ibu Eti bisa membuat kalimat positif untuk poin kedua. Dilarang mengganggu orang lain. Apa ya, kalau menurut saya mungkin kami selalu menjaga ketertiban di kelas. Seperti itu sih. Baik, terima kasih. Benar sekali ya Bu Eti ya. Berikutnya lanjutkan Pak Imran untuk poin ketiga. Kalau hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Kalau menurut Bapak Ibu, keyakinan kelas kalimatnya berubah apa? Mas Supri, kalimatnya selalu datang tepat waktu ya. Oke. Boleh ya? Betul, keyakinan kelasnya datang atau hadir ke sekolah tepat waktu. Lanjut Pak. Berikutnya dilarang melakukan kekerasan. Ada kata dilarang. Jadi ini masih berupa peraturan tadi ya. Atau kita kan tujuannya adalah mengganti bagaimana menghilangkan kata dilarang atau tidak boleh tadi ya. Iya, merubah sebuah peraturan itu menjadi kalimat positif. Dilarang itu kan masih aturan. Ya. Jadi bagaimana kalimat positifnya agar menjadi sebuah keyakinan? Oke. Betul, saling Oke, menyayangi. saling menyayangi ya. Lanjut Pak. Bergantian atau menunggu giliran. Ini berhubungan dengan budaya antri ya. Ayo Angela. Bu Angela mungkin mau menjawab. Ya, di sini ada peraturannya dilarang bergantian tadi atau menunggu giliran. Kalimat positifnya mungkin bisa Bu Angela sampaikan. Menurut Bu Angela saja. Mungkin kita itu ya Pak ya. Kita harus selalu tertib. Kita harus selalu tertib. Boleh ya? Setuju ya, Bet ya. Oke. Kemudian gunakan masker. Ini kan berhubungan dengan kesehatan ini. Kira-kira kalimat positifnya? Bu Sophia mungkin mau menjawab. Oke. Ini kan masih berupa perintah ya, gunakan masker. Jadi kalau kalimat positifnya kira-kira bagaimana? Ya. Mari menjaga kesehatan. Boleh ya? Oke, gila ini boleh ya. Kita jadikan sebagai keyakinan kelas. Yang terakhir, jangan berlari di kelas atau koridor. Kira-kira kalimat positifnya apa ya? Ini untuk menjaga keselamatan juga ya tujuannya. Karena mungkin kan nanti kan kalau mereka berlarian itu kan akan Agar terjadi tidak benturan, jatuh. ya, jatuh dan sebagainya. Jadi kalimat ini yang berupa peraturan ini akan kita jadikan sebagai yang berubah menjadi keyakinan kelas tadi dengan tadi apa tadi Biati? Yang terakhir tadi Menjaga keamanan keamanan, ya. atau ketertiban di kelas atau koridor begitu ya. Oke, slide berikutnya Biati.
Nah, di sini ya. Jadi ini masih berhubungan dengan tadi ya. Jadi di sini muncul keyakinan kelas itu tanggung jawab. Nah, ya. Yang dilarang tadi mengganggu orang lain tadi. Jadi kita menghormati orang lain. Ini kalimat positif juga. Jadi yang sebelah kanan itu memang kalimatnya positif semua ya. Berhubungan dengan tadi kebutuhan dasar manusia tadi ya. Menghormati orang lain dan berkomitmen itu untuk yang hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Sedangkan dilarang melakukan kekerasan itu keyakinan kelasnya adalah keselamatan, menghormati orang lain. Silakan Bu Eti. Ini lebih ke nilai kebajikannya. Jadi nilai kebajikan yang diterapkan dalam keyakinan kelas yang telah kita sepakati tadi. Tadi kan ada selalu kembalikan buku ke tempatnya. Jadi nilai kebajikan yang ingin ditanamkan di sini adalah tanggung jawab. Kemudian yang kedua ada dilarang mengganggu orang lain dengan nilai kebajikan menghormati orang lain. Yang ketiga, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Tadi keyakinan kelasnya datang tepat waktu ya Bapak Ibu. Di sini nilai yang ingin kita terapkan pada peserta didik adalah menghormati orang lain dan berkomitmen. Lanjut Pak Imron. Berkomitmen. Masker itu berhubungan dengan kesehatan, keselamatan. Jadi kalau siswa itu sudah sadar akan pentingnya kesehatan, maka mereka tidak perlu tidak perlu dibuat lagi peraturan ya, tetapi dengan mereka meyakini bahwa yang mereka lakukan itu adalah berdampak bagi kesehatan dan keselamatan mereka sendiri. Yang terakhir, jangan berlari tadi, itu nilai kebajikannya berhubungan dengan keselamatan. Tadi karena apa? Kita khawatirkan, jadi Bapak Ibu guru kan mengkhawatirkan, takut yang tadi jatuh, takut yang bertabrakan. Jadi mereka kita kasih pemahaman ya, keyakinan kelas bahwa jika mereka berlarian ya, itu akan beresiko dengan keselamatan dan keamanan. Nah, di sini kita sampai kepada keyakinan sekolah ya. Kemudian kesepakatan, baru kemudian berikutnya menjadi sebuah keyakinan di sekolah ya, atau keyakinan bersama gitu ya Bu Eti ya. Yang dari awalnya dari aturan tadi menuju ke kesepakatan. Setelah ditemukan kesepakatan, itulah yang akan menjadi keyakinan sekolah kita. Jadi disinilah nilai kolaborasinya Bu Eti ya, antara warga sekolah. Berikutnya topiknya tentang kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Nah, di sini ada pertanyaan pemantik ya Bapak Ibu. Saya bacakan dulu soalnya. Ibu Ambar, wali kelas 11 APHP 1, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya yang bernama Doni. Beberapa anak di kelas 11 APHP 1 telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, apa yang akan Anda lakukan? Nah, dalam soal tadi, si Doni ini punya kasusnya suka merebut makanan kawannya secara paksa. Jadi, andaikan Bapak Ibu tadi di posisi Ibu Ambar, apa yang akan Bapak Ibu lakukan? Mungkin Ibu Elis bisa memberikan tanggapan? Berdasarkan persepsi yang Ibu Elis itu saja. Baik, terima kasih. Menurut saya, kalau saya sebagai Ibu Ambar, saya akan mencoba berbicara dengan baik supaya meminta bagi dua rutenya kepada kawan Doni yang sering diminta paksa oleh Doni secara pelan-pelan. Oke, pendekatan. Baik, terima kasih. Berarti melakukan pendekatan ya, pendekatan sama Doni ya, maksudnya Mbak Elis. Boleh melakukan pendekatan kepada Doni, kemudian menasehatinya, memberitahu Doni supaya bisa berbagi makanan kepada teman-temannya, jadi tidak meminta secara paksa, begitu ya Bu. Mungkin ada Bapak Ibu yang ingin berikan tanggapan lagi? Bu Eti mungkin tuh. Ya, Bu Eti. Silakan Bu Eti. Sharing dan berbagi pengalaman, mungkin pernah menghadapi hal yang serupa. Kalau menurut saya mungkin saya lebih
mendekatinya ke si doninya sih, mungkin lebih bertanya kenapa dia suka merebut makanan kawannya, Secara apakah personal gitu ya. yang secara personal, kenapa dia merebut bekal kawannya, di rumah dia tidak sarapan atau gimana, atau tidak diberi bekal sama orang tuanya gitu, sehingga dia itu merebut makanan kawannya. Mungkin seperti itu sih, digali dulu kenapa, Ya. mencari sebab kenapa si doni ini suka meminta bekal kawannya gitu. Menurut saya seperti itu. Jadi tidak buru-buru menghukum gitu ya. Iya. Jadi guru memang harus berkewajiban lah mempelajari apa sih motivasi dari anak tersebut. Mungkin memang di rumahnya sudah ada problem gitu ya biasanya. Jadi memang itulah tujuan budaya positif tadi, menciptakan guru itu jangan tergesa-gesa untuk menghukum ya. Kalau berdasarkan pengalaman saya sih memang pernah saya melakukannya ya berupa menghukum, tapi setelah saya mempelajari ini ya mungkin kedepannya saya akan melakukan pendekatan seperti ini. Oke, Biari, silakan. Iya, saya setuju juga ya dengan pernyataan yang diberikan oleh Ibu Elis juga Ibu Evi. Jadi kita memberikan kesempatan pada murid untuk menjelaskan alasan apa sebenarnya yang dia perbuat sampai dia memaksa minta bekal temannya. Berikutnya ini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Di sini ada kasih sayang dan rasa diterima, kemudian penguasaan, kemudian survival atau lingkungan, kemudian kesenangan dan juga kebebasan. Yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup atau survival. Nah, ini termasuk kebutuhan fisik ya, Bapak Ibu. Kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup. Itu misalnya ada rumah, kesehatan, juga makanan. Nah, kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi, termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup juga. Komponen psikologis juga meliputi kebutuhan akan perasaan aman. Berikutnya, kebutuhan cinta dan kasih sayang. Nah, kebutuhan untuk disayangi dan diterima meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok, seperti teman, keluarga, pasangan hidup, teman kerja, binatang peliharaan, dan kelompok di mana kita bergabung. Anak-anak biasanya ingin disukai dan diterima oleh lingkungan sekitarnya. Berikutnya boleh dilanjutkan oleh Pak Ibram. Oke, kebutuhan dasar manusia yang berikutnya yaitu kebebasan. Ya. Kebebasan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan, mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh orang lain, dan senang mencoba hal baru dan menarik. Nah, itu adalah tentang kebutuhan dasar manusia, kebebasan dalam hal kebebasan. Kesenangan, kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Banyak bayangkan hidup tanpa kenikmatan apapun. Betapa menyedihkan. Anak-anak dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi biasanya ingin menikmati apa yang dilakukan ya. Mereka bisa berkonsentrasi tinggi saat mengerjakan hal yang disenangi. Makanya dalam modul pembelajaran itu biasanya guru dituntut ya menjadi sosok yang disenangi, kemudian juga menghadirkan atau menyuguhkan media pembelajaran yang menyenangkan bagi anak-anak tadi, sehingga pembelajaran tadi bermakna. Yang berikutnya, kekuasaan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap ya berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian kompeten, diakui, dihormati, ingin selalu menjadi pemimpin, suka mengamati sebelum mencoba hal baru. Ini berikutnya adalah juga 5 posisi kontrol guru. Ya. Ini adalah 5 posisi kontrol ya, yaitu motivasi guru berbuat,
kemudian guru berkata, kemudian ini apa? Jadi ada tahapan di situ ya. Jadi kita bisa melihat atau mengoreksi diri kita. Apakah kita itu sebagai penghukum, membuat orang merasa bersalah, atau sebagai teman, atau pemantau, dan yang terakhir ini adalah posisi manajer. Jadi contohnya misalnya ya menghardik, ya menunjuk-nunjuk, ya memaki, ya menyakiti, menyindir, itu adalah penghukum dia. Jadi siswa itu belum apa-apa sudah karena dia dilaporkan, lalu guru tersebut langsung menghardik, ya membentak gitu ya. Itu berupa guru yang berposisi kontrol. Sedangkan berikutnya membuat orang merasa bersalah, maka guru tersebut berceramah dan mengatakan seharusnya ataupun mungkin ibu kecewa dengan kamu nah gitu. Sedangkan posisi teman, ya guru yang memposisikan sebagai teman, dia biasanya melakukan begini, alasan-alasan untuk muridnya. Kemudian berikutnya pemantau itu biasanya akan menghitung dan mengukur. Sedangkan posisi terakhir yaitu manajer, maka akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan, ya menggali pertanyaan apa yang melatar belakangi siswa tersebut yang bermasalah tadi melakukan sesuatu hal yang negatif tadi. Oke, begitu silakan. Baik Bapak Ibu, kita selingi dulu dengan ice breaking-nya. Nampaknya ada sedikit kejenuhan di ruangan ini. Mulai ngantuk. Sudah masuki jam-jamnya ngantuk. Bapak Ibu dipersilakan berdiri untuk mengikuti ice breaking dulu. Ayo kita lemaskan otot-ototnya dulu Bapak Ibu. Sesuaikan dengan gerak. Jangan lupa. Terima kasih ya. Mudah-mudahan bisa mengurangi rasa kantuk ini. Oke, sebentar lagi ya. Ya, slide berikutnya. Kelas rekap ya. Saya kecewa sekali dengan kamu. Kemudian yang berikutnya, ayolah lakukan demi ibu atau bapak biasanya ya. Kemudian, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Ini juga berupa rujukan ya. Kemudian berikutnya yaitu silakan. Oke, untuk yang kali ini kita akan bertanya, kita lemparkan lagi ya pertanyaan Bapak Ibu ya, supaya tidak mengantuk. Di sini kami akan menanyakan posisi kontrol apa yang ada dalam pertanyaan ini. Yang pertama ada, saya kecewa sekali dengan kamu. Ini posisi sebagai apa?
Pembuat merasa bersalah, pemantau, penghukum, teman. teman, atau manajer? Bu Angela? Kalau untuk saya kecewa sekali dengan kamu. Nah, Kayaknya ini rasa bersalah lah dia. oke. Ya betul ya. Jadi kalimat ini dalam posisi pembuat merasa bersalah. Kemudian kalimat yang berikutnya, ayolah lakukan demi bapak, demi ibu atau bapak. Ini termasuk posisi apa? Ayo Bu Epi. Menurut saya ini posisi kontrol sebagai teman. Teman, boleh. Ya betul ya. Jadi ini memposisikan dirinya sebagai teman. Berikutnya silakan dibaca Pak Imran. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Nah, kira-kira menurut Bu Etik, boleh? Biar kita komunikasinya lebih hidup ya. Sebelumnya saya mau nanya apa aja Bu tadi Bu? Sebagai apa? Di sini tadi posisi kontrolnya ada sebagai teman, penghukum, pembuat merasa bersalah, kemudian pemantau, juga sebagai manajer. Apa ya? Menurut saya mungkin sebagai manajer kali. Betul nggak Bu? Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Ini berarti gurunya menawarkan berupa ini ya, penghargaan ya atau reward ya. Iya. Jadi menurut Bu Etik katanya sebagai manajer. Menurut Bu Etik ataukah lebih tepat kepada Kalau yang sudah kita bahas tadi, ini sebagai pemantau ya Bapak Ibu ya. Oke, Berikutnya, kamu selalu yang paling terakhir. Nah, ini udah ketebak ini posisinya sebagai apa? Ayo Bu Sofia. dari kalimat itu sudah kita tahu ya, kamu selalu yang paling terakhir. Jadi kira-kira perasaan kalau kita digitukan bagaimana nih, Sofia? Kecewa. Jadi, kecewa ya. Jadi sebagai posisi apa gurunya itu? Ketika Merasa mendengar- bersalah. merasa bersalah atau posisi penghukum? Lebih tepatnya kalau sebagai guru, Sofia. Oh iya, kalau untuk sebagai gurunya sih penghukum Pak. Sebagai penghukum ya. Iya. Oke, bagaimana Biati? Jawaban pertama itu sudah betul ya Pak ya. Ya. Jadi ibu gurunya mengutarakan kamu apa ya? Bentar, saya ulang dulu kalimatnya. Kamu selalu. Kamu selalu yang paling terakhir. Jadi dia merasa membuat muridnya itu merasa bersalah. Jadi posisi si pembuat merasa bersalah ya. Kalimat berikutnya Pak Imran, silakan Kamu bacakan. tidak pernah benar melakukannya. Jadi Ibu dia, ayo Ibu dia, silahkan tanggapi kalimat berikutnya. posisinya guru itu bagaimana menurut Ibu dia? Kalau misalnya guru tersebut berkata kamu tidak pernah benar melakukannya, perasaan Ibu ya bagaimana? Menurut saya itu posisinya merasa bersalah. Oke, boleh ya, betul, merasa bersalah. Kenapa? Karena di situ ada kata kamu tidak pernah benar melakukannya, sehingga pada diri murid itu atau siswa itu merasa bersalah karena tidak pernah memuaskan si bapak ibu gurunya. Yang terakhir, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Nah, kita kasih kesempatan sama ibu-ibu yang di pojok sini. Ayo Ibu Ayu, silahkan Ibu Ayu kasih pendapat. Oke, jawaban Ibu Ayu benar sekali. Nomor sekali ya, soalnya manajer. Manajer, betul ya. Jadi yang terakhir ini adalah tindakan seorang guru yang memposisikan dirinya sebagai manajer, yaitu bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini. Jadi anak itu diberikan tawaran ya, anak juga diberi edukasi bagaimana dia menghargai dirinya sendiri. Jadi posisi yang manajer inilah yang kita harapkan ya dapat nanti diterapkan di sekolah-sekolah oleh semua guru ya, baik itu di sekolahnya ataupun di kelasnya, sehingga nanti muncullah ya, terwujudlah tadi budaya positif di sekolah kita ya. Jadi itu tujuan kenapa kita perlu menerapkan tadi budaya positif tadi.
Oke, topik berikutnya yaitu tentang segitiga restitusi. Nah, di sini tahap pertama yang harus dilakukan dalam segitiga restitusi adalah menstabilkan identitas. Tujuannya itu untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Nah, di sini kita sebagai guru dapat berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah berbuat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Kemudian, langkah berikutnya adalah validasi tindakan yang salah. Tujuannya adalah membantu murid mengenali basic need atau kebutuhan dasar yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan itu. Pada dasarnya, setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi kebutuhan dasar atau kebutuhan hidup ya. Jadi, di sini guru dapat berkata, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Kemudian, kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Berikutnya, apa yang penting bagi kamu? Kemudian, kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang baru. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapat yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Kemudian yang terakhir, apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok lagi? Langkah yang terakhir yaitu menanyakan keyakinan. Nah, di sini anak melihat kesalahannya, kemudian dihubungkan dengan norma sosial atau nilai-nilai kebajikan tadi yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Di sini guru dapat berkata, misalnya, apa nilai yang kita percaya di kelas atau sekolah kita? Nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati? Kelas yang ideal itu seperti apa sih? Kamu ingin jadi anak seperti apa? Kemudian, apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang yang seperti apa? Berikutnya terakhir refleksi, silahkan dilanjutkan. Kita di bagian sesi terakhir ya, refleksi. Ya, saya ingin menanyakan ke Bu Evi dan Bu Dayang ya. Yang pertama coba Bu Evi, hal baru apa yang mengubah paradigma yang saya dapatkan dari kegiatan hari ini? Silakan Bu. Banyak hal baru yang saya dapatkan dalam kegiatan hari ini. Misalnya dalam segitiga restitusi. Dulu saya pernah pernah melakukan mengidentifikasi anak, tetapi caranya bukan seperti segitiga restitusi. Jadi saya hanya menanyakan kepada anak apa itu kesalahannya, kemudian apa alasannya, dan kemudian saya yang menasihatinya. Nah, sebetulnya dalam konteks segitiga restitusi ini, mungkin anak itu lebih menggali apa yang harus dia lakukan untuk memperbaiki dirinya sendiri. Jadi ini merupakan hal yang baru yang mungkin akan saya terapkan di kemudian hari. Terima kasih. Terima kasih. Kita beri aplaus ya untuk Bu Evi. Baik, soal refleksi yang kedua, perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini, khususnya mengenai makna disiplin dan motivasi intrinsik? Mungkin Ibu Eti ingin menanggapi? Perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini, khususnya mengenai makna disiplin? Perasaan yang muncul yang pasti perasaan senang ya Bu ya, karena kita mendapatkan pengetahuan dan ilmu baru, khususnya itu mengenai disiplin positif. Dan menurut saya disiplin positif ini juga sangat penting yang harus muncul pada setiap peserta didik. Mungkin itu bisa menjadi bahan
pelajaran khususnya untuk saya sebagai guru supaya bisa diterapkan di kelas saya juga nanti. Mungkin menurut saya hanya itu, Bu. Oke, kita beri aplaus juga. Oke, demikian ya refleksi yang telah disampaikan oleh Ibu Evi maupun Ibu Yeti ya, Ibu Eti. Kami rasa pemaparan kami cukup sekian. Jika memang dirasa sedikit, kami harapkan itu dapat berdampak buat kita semua, terutama untuk anak atau peserta didik kita semua, ya, sehingga kita dapat menjadi guru yang memposisikan sebagai guru sebagai posisi manajer ya, Bu ya. Iya, benar. Oke, itu. Baiklah, untuk sesi hari ini sudah selesai Bapak Ibu, tapi saya ingin apa yang kita dapatkan dapat bermanfaat bagi kita ke depannya, dapat kita terapkan kembali di sekolah, agar peserta didik kita dapat membudayakan sebuah disiplin positif ya. Kemudian saya juga ingin menekankan kembali, mengingatkan kembali kepada Bapak Ibu. Tadi kita sudah mempelajari tentang disiplin positif, kemudian ada posisi kontrol. Nah, dalam posisi kontrol itu posisi yang baik untuk seorang guru adalah seorang manajer, di mana kita membimbing murid-murid kita melalui segitiga restitusi. Di mana langkah-langkah segitiga restitusi itu yang pertama tadi ada menstabilkan identitas, kemudian memvalidasi tindakan yang salah, dan terakhir adalah menanyakan keyakinan, ya. Iya. Nanti saya harap setelah ini Bapak Ibu sudah mulai menerapkan keyakinan kelas di kelasnya masing-masing ya Bapak Ibu ya. Siap ya Bapak Ibu ya. Oke, baik, kami rasa cukup sekian ya Bapak Ibu. Sekali lagi kami berdua selaku TKP mengucapkan terima kasih atas kerjasamanya. Mudah-mudahan kita dapat bertemu kembali di pertemuan berikutnya ya, dan diberi kelancaran. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya mau kasih pantun dulu ya untuk penutup. Burung irion, burung cendrawasih. Cukup sekian, terima kasih. Kasih aplaus dulu.